Baiklah, sekarang kita akan belajar tentang teori tumbukan dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Baiklah, selanjutnya tujuan pembelajarannya itu yang pertama, siswa mampu menjelaskan terjadinya reaksi kimia berdasarkan teori tumbukan dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan minimal 3 faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis minimal 3 pengaruh faktor-faktor terhadap frekuensi tumbukan dengan tepat. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar tersebut. Di sini ada dua senyawa yang saling direaksikan. Yang pertama itu senyawa A direaksikan dengan senyawa B, tidak menghasilkan produk. Kemudian yang kedua senyawa A ditambah senyawa B, kemudian menghasilkan produk. Nah, di sini reaksi kimia itu akan berlangsung bila terjadi tumbukan-tumbukan antar partikelnya. Untuk lebih jelasnya, jenis-jenis tumbukan itu ada dua. Pada gambar yang pertama, itu merupakan tumbukan yang tidak efektif atau tidak terbentuk zat baru. Pada gambar yang kedua, itu merupakan tumbukan efektif atau terbentuk zat baru. Selanjutnya, syarat-syarat terjadinya tumbukan. Yang pertama, energinya cukup atau mencapai energi aktivasi. Energinya cukup ini diibaratkan lem untuk merekatkan dua buah bola yang saling bertumbukan. Nah, ketika energinya cukup ini, kedua buah bola yang sudah bertumbukan tadi akan kuat lemnya. Sedangkan jika energinya kurang, maka lem antara kedua bola yang saling bertumbukan tadi akan lemah. Yang kedua itu posisinya tepat. Nah, ketika kedua-dua syarat ini terpenuhi, maka akan terjadi reaksi. Selanjutnya, energi aktivasi. Energi aktivasi adalah energi minimum yang dibutuhkan agar suatu reaksi dapat terjadi. Jadi, semakin kecil energi aktivasi, maka reaksinya akan berlangsung semakin cepat. Selanjutnya, coba kalian amati ketiga gambar tersebut. Apa yang kalian bisa ambil dari ketiga gambar ini? Manakah dari ketiga gambar ini yang merupakan reaksi yang berlangsung cepat dan mana yang berlangsung lambat? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, ini sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada 4. Yang pertama, konsentrasi. Yang kedua, suhu. Yang ketiga, luas permukaan. Yang keempat, katalis. Nah, faktor yang pertama yaitu konsentrasi. Pada slide ada dua gambar, yang pertama konsentrasi rendah, yang kedua itu konsentrasi tinggi. Pada konsentrasi rendah terlihat hanya terjadi satu tumbukan, sedangkan pada konsentrasi tinggi terlihat beberapa tumbukan. Maka, semakin tinggi konsentrasi akan mengakibatkan semakin banyak partikel, kemudian semakin sering terjadinya tumbukan yang efektif, sehingga laju reaksi semakin cepat, dan begitu pula sebaliknya. Faktor yang kedua yaitu suhu. Pada gambar ada yang bersuhu rendah dan ada yang bersuhu tinggi. Semakin tinggi suhu, maka akan mengakibatkan semakin besar energi kinetik molekul zat, kemudian semakin cepat gerak molekul zat, dan semakin sering terjadinya tumbukan efektif, yang mengakibatkan semakin cepat laju reaksi, dan begitu pun sebaliknya. Faktor yang ketiga yaitu luas permukaan. Luas permukaan ataupun bidang sentuh merupakan bidang batas campuran antara zat satu dengan zat lainnya. Luas permukaan dapat mempercepat laju reaksi karena yang pertama, semakin luas bidang sentuhnya, yang kedua, semakin banyak bagian zat yang saling bertumbukan, yang ketiga, semakin besar peluang adanya tumbukan efektif yang menghasilkan perubahan. Faktor yang keempat yaitu katalis. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi atau energi pengaktifan suatu reaksi menjadi lebih rendah, yang mengakibatkan tumbukan efektif lebih sering terjadi sehingga reaksi berlangsung lebih cepat. Katalis terdiri dari dua macam, yaitu katalis aktif dan katalis pasif. Katalis aktif ikut terlibat dalam reaksi dan pada akhir reaksi terbentuk kembali, sedangkan katalis pasif hanya sebagai media reaksi saja.